Ku jemu. Ku jemu dengan hidup. Hey. Di malam hari, tidur di siang hari. Ku rasa berat, ku rasa berat beban hidupku. Yeah. Ku tak tahu. Hey. Yeah. Woo. Enak, enak. Beras bagai kuda, dicambuk dan dihina. Hey. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat, ku rasa berat beban hidupku. Yeah. Ku tak tahu. Hey, yeah. Suaranya mana ujung? Suaranya mana ujung? Apa lagi nih? Hey, ya. Dengan hidupku yang penuh liku-liku, bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Aku rasa beban hidupku. Hey. Ku tak tahu, ku tak tahu. Oh, yeah. Ku jemu. Hatur nuhun, hatur nuhun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam program Bandung Menjawab. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host pada Bandung Menjawab edisi hari ini, Rabu 2 November 2022. Dan untuk Bandung Menjawab nih masih diselenggarakan untuk hari ini di Taman Pramuka Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, untuk pembahasan edisi Bandung Menjawab kali ini kita menghadirkan narasumber ini kalau menurut Haris sangat penting dan harus disimak sama wargi Bandung semua karena kita menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk pembahasan mengenai penyakit gagal ginjal akut pada anak. Nah, ini lagi rame sekarang di media sosial, terus kita melihat di beberapa berita juga. Nah, di sini kita menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, ingin tahu seperti apa sih mengantisipasi penyakit akut ini, gagal ginjal ini, terutama pada anak. Nah, makanya pas banget harus disimak sama wargi Bandung. Dan buat kamu nih yang belum like, komen, share, subscribe channelnya Diskominfo Kota Bandung, boleh dong dari sekarang kasih tahu teman-temannya, saudara-saudaranya, karena informasi-informasi penting itu ada di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Dan langsung kita serahkan kepada narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator kita, Nadia Hafizah. Silakan Nadia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nadia Hafizah di Bandung Menjawab kali ini. Yang betul kata Kang Haris tadi, kita akan membahas kasus yang cukup membuat khawatir ya para orang tua, karena kasus gagal ginjal akut ini banyak terjadi
pada anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun nih. Ini yang menjadi perhatian orang tua. Bahkan di Jawa Barat saja sudah ada 41 kasus gagal ginjal akut ini. Nah, bagaimanakah dengan Kota Bandung? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ibu Ira Dewi Jani. Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Teh Nadia, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah di sini ya, karena kita akan membicarakan kasus yang memang ini menjadi pusat perhatian, apalagi untuk para orang tua ya yang punya balita, anak-anak hingga usia 18 tahun ini pasti khawatir. Dan juga memang obat-obat yang memang ini menyebabkan gagal ginjal ini seringkali dikonsumsi begitu oleh anak-anak bahkan setiap hari begitu ya Bu ya, baik itu vitamin ataupun memang obat-obat yang menjadi andalan ketika anak itu sakit. Nah Ibu boleh dong diceritakan terlebih dahulu sebetulnya apa sih AKI atau gagal ginjal akut ini? Iya. Jadi kita harus tahu dulu ya, sebetulnya yang disebut dengan gangguan ginjal akut pada anak atau biasa kita menyebutnya APAKI itu apa sih? Iya. Kapan seorang anak dinyatakan mengidap APAKI? Iya. Jadi kalau berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan perihal tata laksana klinis dan manajemen, bisa dikategorikan AKI atau APAKI. Oke. Kalau satu, ada anak berusia 0 sampai 18 tahun. Betul. Kemudian anak tersebut ada demam atau riwayat demam atau riwayat infeksi lain dalam 14 hari terakhir. Oke. Yang ketiga, anak tersebut memang didiagnosa APAKI oleh DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Jadi nggak bisa kita yang bilang kalau anak itu APAKI atau tidak, tapi oleh DPJP-nya. Kemudian dilihat pada saat pemeriksaan dan saat anamnesis, memang anak itu tidak mengeluarkan urin. Urin ya, itu yang paling gejala yang paling kuat ya. Betul, yang paling khas kita harus curiga ini ke arah APAKI atau bukan ya. Kalau ternyata ada pengurangan volume urin, penurunan frekuensi berkemih, atau sampai tidak ada urin atau tidak berkemih sama sekali. Nah, baru anak tersebut bisa kita sebut mengidap APAKI. APAKI ya. APAKI, jadi APAKI itu gangguan ginjal akut yang progresif atipikal. Kenapa atipikal? Karena sampai sekarang sebetulnya kita belum tahu persis apa yang bisa menyebabkan gangguan ginjal akut secara progresif pada anak tersebut. Makanya diagnosanya masih APAKI atau atypical progressive acute kidney injury. Karena yang kita tahu kan AKI ya, acute kidney injury itu ya, yang memang pengertiannya ini mendadak ada gangguan ginjal. Tapi saat ini karena memang belum diketahui secara pasti apa sih yang menjadi penyebabnya, yang masih diselidiki juga oleh pihak-pihak terkait. Ini jadi perhatian begitu ya Bu ya. Nah, gejala gangguan ginjal yang akut ini kan memang khasnya itu urin ya Bu ya. Dalam waktu 6 sampai 8 jam ini tidak mengeluarkan urin di siang hari begitu. Tapi malam hari apakah tidak apa-apa Bu? Ya, jadi kalau untuk masyarakat kita tuh kan perlu mendeteksi ya secara dini. Karena kalau udah di rumah sakit tentu saja akan mengikuti tata laksana klinis sesuai dengan juknis yang berlaku. Jadi kalau untuk masyarakat sebenarnya kan kalau yang demam, terus gejala infeksi saluran pernafasan akut seperti batuk pilek
atau infeksi saluran pencernaan seperti mual muntah itu agak biasa kali ya, orang udah betul. Oh ya, cuman yang satu harus digarisbawahi juga ketika demam itu kita sebaiknya cek sih dengan termometer ya, jangan dipegang aja keningnya. Ini kayaknya panas deh gitu. Jadi kalau Sundanya mah hareeng aja gitu ya Bu gitu, ya. Hareeng baru gitu ya. Jadi harus diukur dengan termometer, dan kalau misalnya pada anak-anak itu suhunya melebihi 37,5 atau 38 baru memang kita bisa mengkategorikan anak itu mengalami demam. Terus kalau cara mengecek urinnya ya tadi pertama sih kita harus lihat dulu ya, apakah anak itu asupan cairannya cukup atau enggak gitu. Betul. Kalau memang asupan cairannya juga kurang, ya kita pasti tahu anak itu pasti berkemihnya juga kurang ya, dehidrasi gitu ya. Betul. Jadi kalau buat masyarakat itu gimana sih cara taunya, atau ini tuh kayaknya kemihnya kurang deh, dilihat dari volume dan frekuensi. Ya. Jadi kalau yang 6 sampai 8 jam tuh biasanya untuk anak-anak yang udah agak besar ya gitu. Jadi balita ke atas gitu. Kita ceklah 6 sampai 8 jam dia ada berkemih atau enggak. Terus ditanya kalau misalnya pas lagi buang air kecil warna urinnya gimana nak gitu. Kalau misalnya dia bilang warnanya kecoklatan gitu. Nah, kecoklatan kan enggak jelas juga ya. Jadi contohin aja. Tidak normal begitu ya. Kayak warna air teh enggak deh gitu. Jadi coklat saya sama coklat teteh mungkin beda ya. Jadi kayak air teh enggak deh. Nah, itu berarti kan urinnya sudah mulai pekat ya gitu. Nah, kalau pada bayi atau terutama anak-anak yang masih menggunakan popok sekali pakai ini yang jadi tantangan tersendiri. Pasti ibu-ibu bingung ya, gimana ngeceknya orang dia pakai popok sekali pakai kan? Kita nggak tahu gitu. Jadi untuk anak-anak yang memang masih menggunakan popok sekali pakai, kita ngeceknya harusnya lebih sering sih. 3 sampai 4 jam kita cek. Itu tuh cara ngeceknya gimana kan nggak tahu juga ya gitu. Nggak bisa diperas gitu, siapa juga yang nampungin urin gitu kan ya. Jadi kalau ibu-ibu biasanya tahu. Jadi kalau misalnya belum dipakai tuh ringannya kayak apa. Kalau sesudah 3-4 jam harus agak berat dong ya. Menunjukkan kalau memang sudah ada urin yang tertampung. Kemudian kita lihat permukaannya juga. Kalau misalnya ternyata warnanya jadi pekat, nah itu kita harus curiga juga. Jadi perhatian begitu. Betul, ya. Kita perhatikan juga. Nah, mungkin ini adalah langkah-langkah yang bisa diambil oleh para orang tua yang khawatir ya, apalagi yang anaknya lagi pada sakit batuk flu, itu juga kan menjadi salah satu gejala ya Bu ya. Betul. Nah, cuman nggak semua anak yang batuk flu atau gagal ginjal juga itu. Jadi itu harus disertai ada penurunan volume atau frekuensi berkemih. Baik, itu yang menjadi kunci dan ciri khas gejala dari aptaki ini ya. Dan untuk berbicara mengenai kasus gagal ginjal akut di Kota Bandung ini, Ibu, sebetulnya kapan sih masuk ke Kota Bandung atau kapan nih ada anak yang mulai terkena kasus ini? Iya, jadi kalau gagal ginjal akutnya sebetulnya dari dulu juga kita memang sudah ada ya anak-anak yang didiagnosa dengan gagal ginjal akut. Tapi ketika gagal ginjal akut terus progresif, terus atipikal gitu. Nah, itu kan kita heran ya karena kita pantau itu perkembangan kasusnya. Jadi kalau berdasarkan laporan yang kami terima, sebetulnya laporan pertama itu ada bulan Juli. Betul. Kemudian kasusnya meningkat cukup signifikan. Itu mulai bulan Agustus, gitu. Agustus, September, Oktober ini kemarin, gitu. Jadi kalau di Kota Bandung tuh sebenarnya kan kalau di provinsi mungkin lebih banyak ya karena kabupaten kotanya kan 27. Iya, banyak ya kalau untuk perhitungan provinsi begitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk Kota Bandung data sendiri, yang kami dapatkan untuk yang di Kota Bandung itu sebenarnya kasusnya ada yang dirawat di rumah sakit di Kota Bandung ya. Jadi 13 itu 12 berasal dari RSAS, 1 ada dari Rumah Sakit Hermina. Nah, karena kita ada amanah dari Dirjen Yankes, kalau ada kasus harus wajib ya kita melakukan penyelidikan epidemiologi, terus harus lapor gitu. Jadi kita menindaklanjuti laporan dari rumah sakit, ternyata yang betul memang warga Kota Bandung, berdomisili di Kota Bandung tuh 1. Hanya 1 ya. Dan itu dilaporkan dirawat
masuk itu di RSAS bulan Agustus, keluar bulan Agustus juga. Alhamdulillah sampai saat ini kondisinya sehat. Oke, Ya, selamat kalau ya yang untuk dari Kota Bandung ya. Ya, untuk berarti satu kasus ya di Betul. Kota Bandung yang asli dari domisili Kota Bandung ini satu kasus. Umur berapa Ibu, maaf? 9 tahun. 9 tahun ya. Ya. Nah, ini bisa diceritakan nggak Bu? Sebetulnya kan ini yang kita khawatirkan adalah konsumsi dari obat sirup ya. Bisa diceritakan nggak sih Bu, sebetulnya bagaimana riwayat anak ini sebelum terkena kasus gangguan ginjal ini gitu? Apa yang dia konsumsi, bagaimana aktivitasnya itu investigasikah oleh Dinkes atau bagaimana Bu? Ya, jadi kalau kita ke rumah sakit kan memang melakukan penyelidikan epidemiologi ya. Jadi kami dapat arahan dari Kemenkes itu berserta dengan format pencatatan pelaporan penyelidikan epidemiologi. Di sana ada 110 poin yang harus kita tanyakan, termasuk kemungkinan infeksi, terus pemakaian obat-obatannya seperti apa. Jadi memang kenapa definisinya harus ada demam? Karena memang sebelumnya ada riwayat demam juga anak ini, kemudian memang ada penggunaan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup. Ya. Tapi waktu itu karena kondisi anaknya sembuh, jadi tidak diteliti lebih lanjut sebenarnya apa yang menyebabkan tiba-tiba anak ini apaki gitu. Ya, baru kesini kan sebetulnya kita tahu kalau ada dugaan sebetulnya kemungkinan penyebab apaki ini adanya cemaran di pelarut pada obat dalam sediaan cair atau sirup. Gitu. Iya betul. Dengan zat yang berbahaya ya Bu ya, yang memang diketahui kalau di media-media saya tahu etilen glikol dan dietilen glikol, betul Ibu? Betul. Jadi karena ini fenomenanya baru betul. Saya tuh mengamati perkembangannya pas awal ada laporan, kita Kemenkes mengeluarkan gini nih ya tata laksananya, pencatatan pelaporannya. Kita cari apa penyebabnya supaya kedepannya kita bisa mengatasi jangan sampai ada peningkatan kasus lagi. Betul. Patogen dicari. Patogen tuh apakah ini infeksi virus, bakteri, jamur dan lain-lain. Itu yang ditakutkan ya. Oh, ini bukan. Terus kan makin kesini tuh makin dicermati ya sama hasil pemeriksaan labnya keluar. Nah itu baru kesini kita juga dapat informasi lebih lanjut bahwa ada kemungkinan bahwa penyebabnya itu adalah adanya cemaran dari etilen glikol dan DEG atau dietilen glikol. Memang itu yang awalnya dikabarkan tidak ada kan ya Bu ya, cemaran tersebut di obat-obat yang sudah lama bertahun-tahun beredar begitu ya Bu ya. Dan akhirnya ini ada kasus gangguan ginjal ini yang menjadikan terbukti ada cemaran itu yang bisa menyebabkan gangguan ginjal akut begitu ya Bu ya? Ya, itu juga hasil dari otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebetulnya. Jadi mereka melihat bahwa dari kasus apaki yang meninggal, ketika dilakukan otopsi pada ginjalnya terjadi kerusakan karena adanya senyawa oksalat. Ya, senyawa oksalat itu disinyalir berasal dari cemaran etilen glikol dan dietilen glikol sehingga menyebabkan luka pada ginjal anak, makanya namanya bukan disease kan, tapi dia lebih ke injury gitu. Baik. Nah, ini yang menjadikan obat-obatan sirup ini ditarik terlebih dahulu ya Bu ya. Belum boleh dikonsumsi dan secara berkala juga BP POM ini mengumumkan obat-obat mana saja yang sudah bisa dikonsumsi dan tergolong aman begitu ya Bu ya. Nah, untuk peredaran obat-obatan yang dilarang oleh BP POM sendiri, apa sih langkah yang dilakukan oleh Dinkes? Iya, jadi kita tuh
kan harus cepet ya, harus Iya, betul. kalau bahasa anak sekarang mah harus satset gitu. Begitu Iya. ada edaran malamnya, pagi kita udah bikin edaran lagi sama langsung jalan. Jadi bisa dilihat tuh perkembangannya sebenarnya ketika kita belum tahu pasti apa penyebabnya, belum tahu kan, pokoknya semua sediaan obat dalam bentuk sirup atau cair berhenti dulu ya gitu. Apotek nggak boleh jual, tenaga kesehatan nggak boleh meresepkan gitu. Kemudian BPOM mengeluarkan informasi terkait sebenarnya yang menjadi cemaran itu apa aja dan mana sebetulnya yang disediaan cair itu dari awal juga udah nggak mengandung tuh cemaran EG-DEG gitu. Nah itu juga kita bertahap, makanya kita informasikannya pemberhentiannya sementara ya sampai ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena kan sekarang di BPOM yang saya tahu sekarang udah sampai pengumuman ke-6 nih gitu. Betul sekali. Udah mulai lagi mana obat yang dari awal emang nggak ada cemarannya itu ya cemarannya. Gitu. Karena kan sebenarnya EG-DEG itu emang nggak boleh ada. Tapi yang pelarut lain kayak polyethylene glikol, sorbitol itu sebenarnya boleh dipakai pelarut untuk obat cair. Nah, cuman dalam prosesnya memang karena itu senyawa kimia dia terurai akhirnya menjadi cemaran ya, bukan langsung tapi cemaran EG dan DEG. Itu pun sebenarnya berdasarkan farmakope masih boleh asal di bawah batas aman. Gitu ya. Jadi memang kita harus mencermati juga sih ya di rilis yang dikeluarkan BPOM karena makin kesini kita makin lihat mana yang boleh, mana yang tidak begitu ya. Yang dari awal juga emang udah nggak pakai itu bahan itu ya, etilen glikol dan dietilen glikol tadi yang memang ini menjadi sangat hits di para orang tua. Ini zat apa sih ya? Apakah memang dari dulu ada? Walaupun kita kan sebagai orang tua mikir ya, wah dari dulu kok kita pakai itu, kenapa tiba-tiba sekarang jadi masalah gitu, banyak kasus gangguan ginjal. Nah ini pun yang akhirnya menjadi perhatian dan diselidiki juga oleh pemerintah terkait bahwa ada cemaran ya Bu ya. Berarti itu yang terjadi ya dalam kasus sampai saat ini aptaki yang secara progresif begitu ya muncul kasusnya di Indonesia sendiri. Nah berarti melihat perkembangan kasus di Kota Bandung ini masih tergolong aman ya Bu ya? Dengan pengendalian obat yang pastinya ini juga diusahakan oleh Dinkes dan pihak-pihak terkait, berarti Bandung tergolong aman ya Bu ya? Iya, kalau kami menyebutnya bukan aman barangkali ya, karena setiap orang masih bisa berpotensi untuk bisa mengalami apaki. Tapi kami lebih menyebutnya terkendali. Terkendali, baik. Apa indikator kok berani bisa bilang terkendali gitu? Satu, kita sekarang sudah mulai ada titik terang kan ya, ternyata mungkin itu penyebabnya itu. Sehingga kemarin sudah membuat beberapa promosi kesehatan melalui berbagai sosial media yang ada di Dinkes Kota Bandung. Terus dari segi pelayanan kesehatan, dari awal tuh kami sudah mulai memetakan karena amanahnya tuh gini, petakan ya vaskes mana saja yang bisa dijadikan tempat pelayanan apaki awal. Jadi mana aja yang punya HCU, mana yang punya PICU. Dengan fasilitas-fasilitas yang bisa melengkapi ya. Betul. Dan memang kita di Kota Bandung satu sisi kadang-kadang alhamdulillah juga ya RSHS itu ada di Bandung karena RSHS dijadikan salah satu dari rumah sakit rujukan penanganan apaki. Karena dia punya syarat, dia harus punya unit hemodialisa anak. Di sana harus ada dokter spesialis ginjal anak. Gitu. Jadi kalau untuk pelayanan kesehatannya, alhamdulillah kita sudah ke cover. Kemudian kita juga sudah bekerja sama BPOM, sama Polres terkait pengawasan ke sarana pelayanan kefarmasian untuk mengawasi peredaran obat dalam bentuk cair atau sirup. Seperti itu. Berarti ini sudah ada titik terang dan fasilitas di Kota Bandung juga insya Allah terkendali ya Bu ya untuk kasus gagal ginjal ini. Nah ini Bu, banyak sekali orang tua yang panik banget nih karena kasus ini kan ya begitu Ibu bilang progresif, betul, tiba-tiba dan juga ini tingkat
persentase kematiannya juga dinilai cukup tinggi ya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita, COVID belum beres tapi sudah ada kasus yang baru lagi ya untuk anak-anak ini khususnya. Bagaimana Bu, mungkin ada imbauan kepada para orang tua ataupun warga Kota Bandung untuk bisa menangani ataupun bisa mengambil langkah-langkah yang lebih tenang jika anaknya sakit begitu? Iya, jadi memang langkah pertama kadang itu juga ya, orang tua tenang gitu, orang anaknya lagi sakit ya, tapi emang kita pertama mesti tenang dulu sih, jangan panik, tapi tetap waspada. Ya. Waspadanya teh gimana gitu? Iya. Satu, pantau kemajuan perkembangan pemberitaan APAKI di berbagai media yang resmi. Ya, karena kita tahu banget nih dalam 2 minggu aja udah keluar berbagai macam peraturan ya. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Mana yang boleh gitu. Betul. Jadi pantau supaya kalau udah di Fasiankes, insya Allah udah aman karena ada tenaga kesehatan. Tapi yang kita khawatir yang masih ada di tengah-tengah masyarakat nih, gimana gitu. Jadi buat para orang tua pertama memang harus bisa, harus tahu, harus mampu mengenali atau mendeteksi dini gejala awal ya? APAKI ya. Betul. Jadi tadi pokoknya kalau anaknya di bawah 18 tahun demam-demam, ada batuk pilek, muntah, diare, dan yang paling khas ya atau signifikan kok jadi jarang pipis ya, atau misalnya pipis adek kok pekat banget sih. Nah itu udah, daripada ini APAKI atau bukan, bawa aja langsung ke sarana fasilitas kesehatan terdekat biar nanti petugas atau tenaga kesehatan yang menentukan apakah ini APAKI atau bukan. Itu yang pertama. Terus kedua, mungkin semuanya ada hikmahnya ya. Ini pembelajaran buat kita semua, nggak cuma buat masyarakat, untuk lebih memperhatikan penggunaan obat-obatan. Jadi sebisa mungkin kalau menggunakan obat-obatan itu dengan rekomendasi dari tenaga kesehatan. Kemudian kalau memang mau menggunakan obat-obatan, kalau kemarin amanah dari BPOM tuh harus klik katanya. Apaan klik gitu? Hanya cek kemasannya. Kemasannya masih bagus apa enggak gitu. Kalau perlu tapi penyot-penyot, ya kan kita konsumen boleh. Terus lihat labelnya, baca juga labelnya. Terus I-nya lihat izin edar. Nanti aku juga nggak tahu gimana ini izin edarnya benar apa enggak, resmi atau enggak. Coba cek ke websitenya BPOM. Terus yang terakhir lihat masa kadaluarsanya, jangan lupa gitu. Ya jadi itu ya sebenarnya yang bisa dilakukan selain kita tetap mematuhi protokol karena tadi ya Teteh bilang pandeminya masih belum beres, tapi ada lagi kasus baru gitu ya. Terus kita juga masih belum tahu apakah ada penyebab lain selain cemaran tadi. Jadi tetap pokoknya PHBS-nya dijalankan. Nah intinya kita para orang tua dan untuk warga Kota Bandung semua lebih tenang tapi waspada dan juga lebih cermat lagi untuk mengenali gejala-gejala khususnya pada orang tua yang memiliki anak usia 0 hingga 18 tahun. Ini patut diperhatikan ya Bu ya. Dan juga harus tetap update terhadap pemberitaan media tentang bagaimana perkembangan obat-obat yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Ini pembahasannya sangat menarik dan juga mengedukasi bagi warga Kota Bandung khususnya para orang tua untuk menyikapi penyakit atau gangguan ginjal ini. Terima kasih sekali lagi Ibu dan juga itu tadi merupakan pembahasan topik di episode Bandung Menjawab kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Nadia Hafiza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.